velilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızdır. Bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, çok yakın gönüllerdeki ve ayaklarındaki prangaların kırılıp atılması. Ezanın aslına döndürülmesinden bir yıl sonra, Fatih'in emaneti Ayasofya'nın cami olarak hizmete girmesi, bitmiş bir yeniden bir Maka saya bersyukur pada Allah SWT bisa hadir di sini dan juga bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita tadi menjadi tiket kita bertemu dengan Allah tanpa hijab. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan bersama para sahabat di malam hari. Ketika itu purnama, bulannya indah sekali. Maka Rasulullah terhenti langkahnya memperhatikan bulan purnama. Sambil tersenyum, Rasulullah lama memperhatikan bulan purnama tadi. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah? Andaikan ada dulu sumbang saat itu mungkin dia akan berkata, andai bulan bisa ngomong gitu ya. Wah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kenapa santai? Anda tersenyum. Kina bertanya, al-qamar ketika Anda menyaksikan bulan purnama. Maka apa kemudian Rasulullah SAW sabdakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian dan kalian akan melihat Tuhan kalian seperti apa. Sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan merasa lelah, bahkan merasa nikmat melihat Tuhan kalian. Dalam satu nas yang lain, man yurid ayyazura rabbahu ayyataki rabbahu biduni hijabin falyahfaz hadhihi shalah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya dan melihat wajah Tuhannya tanpa hijab, maka jagalah sholat subuh berjamaah. Dan melihat bertemu dengan Allah tanpa hijab itu adalah puncak kenikmatan surga. Sekali lagi, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita tadi menjadi tiket kita bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin. Amin. Ahli surga Firdaus bertemu dengan Allah setiap saat. Dan ahli surga paling bawah Baitul Ma'mur akan melihat Allah di waktu pagi dan petang. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Amir dari atau Ketua DKM Takmir Masjid Nurul Yakin, dirahmati Allah, Ustaz, juga Asatidah, banyak Ustaz ini, Ustaz di Nurul Yakin, dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada ibu-ibu. Ada. Baik, saya sudah menyampaikan kepada Bang Rizky bahwa materi kita adalah tentang seri kebangkitan Islam dan kita bikin berlanjut materinya. Pertama kita membahas tentang Turki, ya. Sejarah Turki secara singkat dan arti penyebutan Turki dan Cina yang tidak boleh tertukar karena suka tertukar penyebutan Turki dan Cina. Itu kita bahas. Dan juga puncak keemasan dari Turki Utsmani di masa Muhammad Al-Fatih ya, yang pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah beliau membebaskan Konstantinopel. Di usia ke-22 tahun beliau menjadikan Konstantinopel sebagai negara yang ke-21 yang beliau kuasai. Bayangkan Bapak Ibu, 22 tahun menguasai 21 negara. Ya, usia kita berapa? Sudah berapa negara kita kuasai? Bang, berapa usianya Bang? Sudah berapa akhwat dihalalkan? Maaf ya, sebenarnya tidak tahu. Dan hadirnya beliau adalah membuktikan menggenapkan hadis Rasulullah SAW. La tuftahanna al-Konstantiniyah. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fala ni'mal amirun. Maka sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Fala ni'mal jais dzalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Ya. Itu terjadi 854 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kenapa viral hari ini, Bapak sekalian? Ada beberapa hal yang membuat Turki kembali viral. Pertama,
adalah kebijakan dan ketetapan dari presiden mereka, yaitu Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, yang mengembalikan fungsi Hagia Sophia ke dalam masjid. Hagia Sophia dibangun oleh Bizantium Timur ya, pada tahun 534 oleh Kaisar Justinian I dari Bizantium Romawi Timur. Ya, Bizantium ini merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur pada saat itu. Mereka adalah Kristen Ortodoks. Maka dibangunnya Hagia Sophia ini menjadi ikon bagi Ortodoks dunia, kiblat bagi Ortodoks dunia. 900 tahun berlangsung, kemudian datang invasi Katolik Vatikan ya, yang mengakuisisi, mengambil alih wilayah Bizantium. Maka mereka merubah Hagia Sophia menjadi gereja Katolik ya. Dan itu berlangsung sampai Allah menghadirkan Muhammad Al-Fatih 1453. Dan Muhammad Al-Fatih membuat pernyataan tertulis, kop suratnya Yayasan Khilafah Yayasan Muhammad Al-Fatih, yang Khalifah umat Islam dunia, yang kemudian memutuskan Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid. Nah, maka pada tahun 1924 Turki berakhir, tepatnya 3 Maret. Turki berubah dari khilafah menjadi republik. Munculnya sosok yang menjadi agen dari sekutu Barat untuk memerangi Islam dan menghancurkan kekhilafahan. Ya, mereka bermaksud menghapus jejak khilafah di Turki, sebagaimana ada sekelompok orang yang ingin menghapus jejak khilafah di Nusantara. Ya. Nah, maka kemudian berakhirlah Hagia Sophia yang berfungsi sebagai masjid oleh Mustafa Kemal Pasha, yang kemudian digelari Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk ini Bapak Turki artinya. Ya, itu tadi. Sekalian. Dirubah Hagia Sophia menjadi museum. Fungsi museum bagi Hagia Sophia ini ilegal. Maka pengadilan tinggi Turki mengembalikan itu sebagaimana mandat dan amanatnya. Dikembalikan menjadi masjid. Nah, ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, ramai itu bangsa Barat. Terutama siapa Bapak Ibu sekalian? Vatikan. Terutama Vatikan. Vatikan merasa tersinggung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Erdogan ketika merubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Saya heran, kenapa mereka uring-uringan? Kenapa mereka bahkan memaki, dan dunia Barat memaki, bahkan Yunani itu memaki Erdogan ketika Erdogan mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid. Ternyata itu menjadi simbol kemenangan ideologis. Ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, itu artinya simbol kemenangan Islam atas Ortodoks, Protestan, dan juga Katolik dunia. Ya. Muhammad Al-Fatih meraih kembali Konstantinia, membebaskan Konstantinia, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan itu perang agama, perang antara Islam melawan kekafiran. Maka ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid, artinya Islam menang atas kekafiran. Nah, ini isyarat kebangkitan Islam. Namun ini juga menjadi isyarat kehancuran Turki Utsmani. Betulkah demikian? Akan kita saksikan beberapa materinya akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sampai jam berapa? Salam Allah. Sampai jam 12, sampai dulu. Beri ya. Hari Ahad sekarang ya. Insyaallah kita bahas beberapa hal, dan materi kita sudah saya sampaikan. Tema kita kali ini adalah sampai kepada pertarungan besar. Ya, pertarungan besar yang disebut ada dua pertarungan. Pertama Armageddon. Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Namun ini istilah dari para ulama. Yang pernah Rasulullah sebutkan adalah Malhamatul Kubra. Ya. Saya mencoba, punten, mohon maaf, permisi. Ini anak saya nomor 5, Mbak ya, hadir. Baik, sampai Malhamatul Kubra. Nah, disebut Malhamatul Kubra berbeda dengan Armageddon. Dan kenapa saya istilahkan Armageddon? Ini dari para pengamat politik dunia. Ya, diambil dari Urah Majdun.
Buruh itu sebuah bukit dan lembahnya bernama Majdun. Wilayah ini diklaim dan dipandang oleh para politikus dunia, siapa yang bisa menguasai wilayah ini, maka dia bisa mengendalikan arah perang dunia ketiga. Maka berlomba-lomba negara-negara di dunia meraih. Dan Turki punya peluang besar untuk menguasainya. Apalagi belakangan ini, Turki mendapatkan sumber energi yang terbesar. Ditemukannya cadangan gas alam yang terbesar di dunia, yaitu di Laut Merah, di Laut Hitam. Ya, tadi malam kita sudah bahas ya. Tadi malam sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita saksikan yang satu ini terkait dengan kebijakan Erdogan merubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın Ini bisa keras. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Medret devrinden güneş iradesinin ayaksızı. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, ezilmişlerin, ömürlüklerin umut ateşinin yeniden alevlenişi. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerinin olduğunu ifade ediyor. Ayasofya'nın dirilişi, Denizden Malatya'ya, İbolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm akıllı dönemlerini yeniden abone ettiğimiz Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzi. Ayasofya'nın dirilişi, Muharra'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereği. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli, adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet milletimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, çok yakın gönüllerdeki ve ayaklarındaki trabzalarında kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra, Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden ilk. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerinde yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevap. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle, temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye, durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla, mevziine ulaşana kadar devam edin. Oke, teman-teman tadi sudah kita dengar bersama bagaimana komitmen dan visi yang disampaikan oleh Erdogan. Ya, bukan hanya Presiden Turki, tetapi juga Presiden umat Islam. Ada Presiden serasa khalifah dunia, Erdogan, dan ada Gubernur serasa Presiden, dan ada Ketua RT serasa Gubernur. Tapi ada juga Presiden serasa Ketua RT. Ya, di mana itu saya tidak tahu. Itu di negeri entah berantah. Baik, Bapak Ibu, Allah SWT.